Selamat datang di edisi khusus AM Capital. Rupiah baru saja menyentuh level Rp17.500 per USD, yang merupakan titik terendah sejak krisis tahun 2020. Apa yang sesungguhnya terjadi? Di video ini, kita akan membedah angka ini dari 8 sudut pandang berbeda. Kita akan melihat data historis, penyebab internal dan eksternal, dampaknya terhadap APBN dan pasar modal, hingga strategi portofolio yang harus Anda ambil. Mari kita lihat realitanya. Kurs hari ini adalah Rp17.500, yang berarti rupiah telah mengalami depresiasi tajam sebesar minus 18% secara year to date di 2025. Angka ini sangat krusial karena berselisih Rp3.000 dari level fundamental sehatnya secara historis, dan menjadikan rupiah sebagai mata uang emerging market keempat yang paling tertekan tahun ini. Jika ditarik ke belakang, posisi ini berada 5% di bawah puncak level krisis tahun 1998 yang mencapai Rp16.800. Nilai tukar adalah cermin kejujuran ekonomi, dan angka ini tidak bisa dimanipulasi. Ada 5 faktor dari dalam negeri yang memicu spiral pelemahan ini. Pertama, kita memiliki defisit transaksi berjalan struktural, dengan CAD di minus 1,8% hingga 2,5% dari GDP pada 2024 akibat tingginya impor BBM dan jasa. Kedua, terjadi capital outflow masif melebihi $4 miliar AS pada Januari hingga April tahun 2025, seiring investor asing yang agresif menjual SBN dan saham. Di saat bersamaan, defisit APBN kita melebar mendekati batas 2,9% GDP, indeks manufaktur mengalami kontraksi di level 49.2, dan ekspor komoditas non-migas merosot 8% di kuartal pertama. Namun, kita juga dihantam badai global. The Fed menahan suku bunga tinggi di 5,25% hingga 5,50%, mempersempit selisih dengan BI rate yang berada di 6,25%. Akibatnya, indeks dolar DXY meroket tajam ke level 106-108. Ditambah dengan eskalasi perang dagang AS-China dan harga minyak Brent yang volatil di 75 hingga $85 per barel. Jika dibandingkan di Asia Tenggara, depresiasi kita yang sebesar minus 18% tercatat sebagai yang terburuk, jauh melampaui Malaysia dan Vietnam yang perdagangannya lebih kuat. Rupiah lemah pada dasarnya adalah pajak tersembunyi bagi rakyat. Depresiasi 18% memicu lonjakan harga barang impor, yang menaikkan biaya produksi atau cost push inflation. Bersiaplah melihat kenaikan harga pada BBM sebesar 15-20%, gadget elektronik hingga 22%, bahan baku farmasi hingga 18%, bahkan kedelai untuk tahu tempe naik 10-15%. Bagi keuangan negara, beban ini juga sangat masif. Total utang luar negeri pemerintah mencapai $191 miliar AS. Setiap kali rupiah melemah Rp100, cicilan bertambah Rp3 triliun. Ironisnya, kondisi ini menciptakan dua sisi mata uang. Sektor importir, maskapai, manufaktur, dan properti berdarah-darah, sementara eksportir komoditas seperti batubara dan CPO, pekerja IT, serta pariwisata domestik justru mencetak untung besar karena pendapatan dolar mereka melonjak. Di pasar modal, IHSG rontok 8% YTD. Saham emiten perbankan dan retail tertekan hebat, namun ini justru memperlebar margin emiten komoditas seperti Adro, Inco, dan HRUM. Pasar obligasi kita tertekan oleh aksi jual, membuat yield Sun melesat tembus 7,2%. Bank Indonesia saat ini terjebak pada impossible trinity. Mereka tidak bisa menstabilkan kurs, menjaga bunga tetap rendah untuk kredit, sekaligus membiarkan modal bebas mengalir bersamaan. BI merespons dengan intervensi devisa yang saat ini aman di level $151 miliar, dan meluncurkan instrumen seperti SRBI. Kebijakan wajib dari pemerintah seperti devisa hasil ekspor (DHE) dan hilirisasi juga berjalan, namun ini butuh waktu berbulan-bulan untuk terasa efeknya di pasar. Berdasarkan analisis kuantitatif AM Capital, ada probabilitas 55% untuk skenario moderat, di mana kurs bertahan di rentang 16.500 hingga 17.500. Kami memberikan bobot 25% untuk skenario optimis jika The Fed memangkas bunga, dan sisa 20% untuk skenario pesimis di atas 18.000 jika terjadi krisis korporasi.
Namun mari kita tegaskan satu fakta, fundamental Indonesia 2025 jauh lebih solid dari krisis 1998. Rasio utang terhadap GDP hanya 39%, dan tingkat kesehatan perbankan KAR kita sangat kuat di 24%. Di tengah turbulensi makro ini, apa yang wajib Anda lakukan? Evaluasi portofolio Anda sekarang. Segera hindari menambah posisi pada saham consumer goods impor dan properti. Kunci yield tinggi di instrumen obligasi pemerintah selagi imbal hasilnya 7 hingga 7,5%. Dan yang paling vital, lakukan hedging portofolio Anda dengan mengalokasikan minimal 10 hingga 20% pada emas atau reksadana dolar AS. Untuk saham, pantau eksportir yang menerima pendapatan dolar Rupiah 17.500 bukanlah alasan untuk pasif, ini adalah momen transfer kekayaan. Perbesar dana darurat Anda menjadi 12 bulan dan lunasi utang konsumtif berbunga tinggi seperti KTA dan pinjol. Investor yang memahami data makro akan bersiap, mereka yang tidak hanya akan menjadi reaktif terhadap berita. Tekan tombol subscribe Capital untuk market briefing kuantitatif mingguan, like dan share video ini agar lebih banyak investor rasional di Indonesia. Tulis di komentar, seberapa besar porsi emas di portofolio Anda hari ini. Mari bedah datanya.